Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita melanjutkan kajian kita. Kita sekarang akan bicara tentang maf'ulun lah. Maf'ulun lah ini bisa dikatakan maf'ul li ajli, juga maf'ulun min ajli. Bisa maf'ul lah, jadi namanya banyak, bisa maf'ul lah, maf'ul li ajli, atau maf'ul min ajli. Definisinya, dia itu berbentuk masdar yang qalbi. Maksudnya masdar yang qalbi itu masdar yang tidak merupakan fi'lul jawareh, tidak merupakan perilaku anggota, tapi qalbi, yang dia itu disebutkan untuk sebagai alasan daripada li hadasin syarakahu, suatu peristiwa yang sama zamannya dan sama fa'ilnya. Susah ya. Jadi begini, di masdar qalbi yang disebutkan sebagai alasan dari suatu pekerjaan yang dia itu sama dengan pekerjaannya tadi dan fa'ilnya itu sama. Contohnya gini, yang mudah, kumtu ikraman li aliyin, saya berdiri untuk menghormati Ali. Maf'ul li ajlinya kata ikraman. Ikraman itu masdar qalbi. Maksudnya ikram itu masdar qalbi, bentuk penghormatan enggak jelas. Ya, hanya menghormati, penghormati. Nah, dan dia itu untuk menjelaskan ya, dan itu sama dengan menjelaskan pada alasan yang pada fiilnya tadi, dan dia sama zamannya dan sama fa'ilnya. Di kumtu yang berdiri siapa? Ya saya. Ya, bentuk ikram, ya berdiri itu ikram. Masanya ya masa berdiri itu masa ikram, jadi sama. Di masa ikram itu penghormatan merupakan ini fi'lul qalbi, perilaku hati. Dan itu sama dengan qiyam tadi. Kumtu berdiri ikraman, kumtunya juga ikraman, ikramnya ketika kumtu, yang ikram juga saya, yang kumtu juga saya. Itu namanya maf'ulun li ajli, ya kan? Maf'ulun li ajli. Jadi ini jadi kalau dia tidak masdar qalbi ya tidak boleh. Jadi contohnya, jadi ini jadi masdar qalbi tadi, contohnya tadi. Kalau tidak ya tidak boleh, karena syaratnya memang harus masdarun yang qalbiyun. Ya, ini oke. Nah, itu jadi saya itu aja lah, gampang aja itu. Jadi antara qiyam yang berdiri dan yang menghormati sama. Jadi kan kumtu ikraman, saya berdiri untuk menghormati. Yang menghormati saya, yang berdiri juga saya. Waktunya menghormati, ya waktunya qiyam itu. Jadi bentuk qiyam itulah bentuk penghormatan. Itu namanya maf'ulun li ajli. Paham ya? Itu aja lah. Gak usah sulit. Ini. Jadi syaratnya nasab maf'ul li ajli. Ini syaratnya nasab. Ini ada di syurutu nasbi maf'ul li ajli. Di syaratnya itu ada 5. Jadi harus 5 syaratnya harus dipenuhi. Kalau tidak, gimana? Kalau syarat tidak dipenuhi, ya, maka dia tidak boleh dibaca nasab.
Jadi dibaca nasab. Jadi tidak boleh dibaca nasab. Jadi tapi tidak semua masdar yang menjelaskan pekerjaan tadi itu dibaca nasab. Yang memenuhi syarat boleh tidak dibaca nasab. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu tidak boleh dibaca nasab. Tapi yang memenuhi syarat boleh tidak dibaca nasab. Ya itu jadi agak longgar ya. Tapi menurut saya untuk supaya gampang, karena kita bicara tentang mansubatul asma, jadi maf'ul li ajli itu yang tidak dibaca nasab ya bukan namanya maf'ul li ajli, ya mungkin jar majrur dijarkan itu gitu saja lah, saya kira lebih bagus. Soalnya ya yang jar ya karena elat alasan itu, karena kita bicara maf'ul li ajli itu isim yang dibaca nasab. Karena ternyata maf'ul li ajli itu walaupun dia memenuhi syarat itu boleh tidak dibaca nasab. Tapi kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh dibaca nasab. Jadi yang tidak memenuhi syarat tidak boleh dibaca nasab. Tapi kalau memenuhi syarat tidak harus dibaca nasab. Itu maf'ul li ajli. Nah, dah. Syaratnya ini satu, ayakuna masdaron. Jadi maf'ul li ajli harus masdar. Jadi contohnya ya, ya itu harus bentuk masdar. Tidak boleh tidak masdar. Yang kedua harus masdar qalbi. Ini. Jadi contohnya ini. Maksudnya af'alun nafsi al-batinah. Jadi perilaku yang kejiwaan. Tadi ikram itu kan ya bentuknya tidak, atau khaufan. Jadi dzabtu min hadil qarya khaufan lil mafsud, karena takut. Bentuknya kamu pergi itu. Saya pergi karena takut. Takut karena perginya itu takut. Jadi antara pergi dan khauf jadi satu. Nah, itu khauf itu juga fi'ul qalbi ya. Maka tidak boleh kalau tidak fi'ul qalbi. Contohnya jitu lil qiraah. Saya datang untuk apa? Lil qiraah, untuk membaca. Baca itu kan sifatnya bisa dilihat, visual, bukan qalbi. Itu tidak bisa dikatakan maf'ulun li ajli. Karena tidak memenuhi syarat maka harus dijarkan dengan huruf jar. Contohnya di sini jitu lil qiraati. Saya datang untuk membaca, karena membaca. Ini kan baca itu bentuknya visual, bukan qalbi. Nah ini kalau gitu namanya bukan maf'ul li ajli. Jadi namanya bukan maf'ul li ajli ya, tapi jar majrur karena dia tidak memenuhi syarat, masdarnya tidak masdar qalbi. Jadi tapi kalau memenuhi syarat boleh dijarkan loh. Jadi ya, kumtu liikrami alien, ya, saya berdiri untuk menghormati ahli. Liikrami alien boleh, tapi boleh dibaca nasab. Jadi itu kalau dibaca memenuhi syarat boleh dibaca nasab, kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh dibaca nasab ya. Jadi kalau memenuhi syarat tadi mesti kumtu ikraman boleh, juga boleh kumtu liikrami juga boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau dijarkan pakai huruf jar, nah itu jelas namanya bukan maf'ulun li ajli. Paham ya? Itu aja lah, gampang. Jadi ini ayyakunal masdar qalbi muttakhidan ma'al fi'li fi zaman. Ini ketiga dan keempat tulisannya ayyakunal masdar qalbi muttakhidan ma'al fi'li fi zaman. Di masdar yang qalbi tadi jadi satu dengan fi'ilnya, masanya sama. Di masanya sama, fa'ilnya juga sama. Antara masdar dengan fi'ilnya. Kumtu, ini kan fi'ilnya. Masdar fi'ilnya, ambilnya ini. Ikraman itu masdarnya yang menjadi maf'ul li ajli. Jadi antara masdar dengan fi'ilnya itu sama waktunya, sama fa'ilnya. Jadi sama waktunya, sama fa'ilnya.
Kumtu ikraman li aliyin. Saya berdiri untuk menghormati Ali. Ya, antara kumtu dengan ikram itu sama. Jadi ya berdiri dulu berubah bentuk penghormatan. Berdiri itu bentuk penghormatan. Nah, ini pelakunya ya saya. Kumtu ikraman ini ke sana ya. Ini makanya jadi kalau tidak kita tidak boleh namanya tidak boleh dibaca nasab. Tidak boleh dibaca nasab karena kalau tidak begitu ya kalau masih alasan nggak apa-apa, tapi tidak boleh dibaca nasab. Ya, namanya nanti biasanya dibacakan dengan huruf jar. Nah, ini contohnya ini safartu lil ilmi, kan nggak mungkin saya berdiri saya pergi untuk ilmu, kan untuk berdiri ini kan tidak sama, perginya dulu ilmunya kan belum. Contohnya zabtu li tolabil ilmi, nggak bisa ya tolaban karena nggak bisa. Jadi karena antaranya safaro dengan ulumnya, kalau tolak masih bisa karena perginya bentuk untuk mencari. Jadi karena ilmu kan belum. Perginya sudah, ilmunya jadi tidak ittiqad pada waktunya, tidak bersatu dalam, tidak jadi satu dengan waktunya. Maka tidak boleh safartu ilman, tidak boleh safartu lil ilmi karena tidak memenuhi syarat tadi. Ada lagi ini, jadi ya ini jadi lam yajuz naswi karena ini jadi karena ini safarnya ini kan tidak sama, safarnya sudah, ilmunya belum, tidak ittiqad. Ada juga nih ahbabtuka li ta'zimika al ilma. Jadi aku mencintai Anda karena Anda demi ahbabtu karena Anda itu menghormati ilmu. Ahbabtuka li ta'zimika al ilma. Ini kan, jadi ini kan beda. Yang satunya ahbabtu failnya satu, yang ta'zimika itu failnya kan kamu. Jadi masdar idhofahnya kepada fa'il. Jadi masdar itu bisa idhofah kepada fa'il, bisa idhofah kepada maf'ul. Jadi ahbabtuka ini kan saya senang kepada Anda. Li ta'zimika karena kamu itu menghormati al ilma ilmu. Ini kan takziman, bukan takzima, kan nggak bisa. Karena yang menghormati itu kamu, yang mencintai itu saya. Fa'ilnya beda. Padahal syaratnya maf'ul li ajli tadi, fa'ilnya dan zamannya sama dengan fi'ilnya. Ini tidak sama. Kalau tidak sama, ya tidak boleh dibaca nasab. Kalau masih karena boleh, karena ada huruf jar. Itu ya. Ini yang kelima, ayyakuna hadzal masdar qalbi ini muttaqida ma'al fi'li fi zaman wal fa'il. Di masdar qalbi itu ini harus sama, jadi satu dengan fi'ilnya pada zaman dan perilakunya. Ini sebagai ilatan li khusul fi'li. Ini sebagai alasan ya terjadinya pekerjaan tadi. Jadi ini sekiranya di sini bikhaitu yasihu, sekiranya boleh sebagai jawaban pada 5 fa'alta, kenapa kamu lakukan ikraman, itu boleh. Ini ke sana. Oke ya. Ya hanya itu aja sebetulnya, yang enggak begitu banyak. 5 boleh aja itu. Jadi yang penting tahu definisi. Jadi kita harus tahu. Jadi ada maf'ulun li ajli sama-sama masdar kan, ada maf'ulun mutlak. Kalau kemarin itu maf'ul mutlak, bacanya masih banyak itu sebetulnya. Maf'ul mutlak itu masdar, tapi dia itu dibaca nasab ya, dan dituturkan dengan fi'il yang sama. Dituturkan nasabnya itu karena apa? Sebagai ta'kidan limaknahu, bayan lan linau'ihi au adatihi au badalan anit talafut bi fi'lihi. Itu ketika alasan 3 tadi, masdarnya dibaca nasab karena 3 itu. Tetapi kalau maf'ul li ajli karena alasan elat,
karena alasan. Karena sebagai alasan pekerjaan itu apa? Kenapa melakukan pekerjaan, alasannya apa? Cuma syaratnya maf'ul li ajli itu masdarnya harus masdar qalbi. Yang kedua, ini harus muttakhid. Nah, jadi satu antara fi'il dengan fi'ilnya pada waktunya, masanya, dan pelakunya sama. Itulah yang jadikan maf'ulun li ajli. Saya kira itu aja, nggak usah banyak-banyak maf'ul li ajli sebagai alasan. Contohnya banyak, pokoknya ada khaufan ini ya karena takut ini itu. Jadi nanti dalam contoh-contoh itu banyak dalam Al-Quran banyak. Jadi contohnya ini wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. La taqtulu auladakum, kamu jangan membunuh anak kamu khasyata imlaq, karena takut mati. Takut melarang, tidak boleh. Khasyata imlaq itu. Ini Bu, tidak boleh. Itulah. Saya kira itu itu maf'ul mutlak, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tidak usah banyak-banyak, tolong itu dipelajari aja, dan ini khusus karena agak jadi ini hanya itu aja. Dan minggu depan terakhir mungkin ya saya akan bicara tentang maf'ul fi, itu mungkin agak rumit dan agak panjang. Ditolong nanti Anda bisa membedakan antara masdar tadi, mungkin kapan menjadi maf'ul li ajli, kapan menjadi maf'ul mutlak, kapan menjadi maf'ulun bih, karena masdar bisa menjadi itu semuanya. Saya kira itu ya, wallahu alam bisawab. Maaf